Dugaan korupsi dana desa kembali mencuat di Kabupaten Pesawaran. Aliansi Masyarakat Pesawaran atau AMP dan Forum Komunikasi Anak Lampung atau Vokal meninjau langsung kegiatan Inspektorat Pesawaran yang tengah meminta keterangan warga sebagai tindak lanjut laporan ke Kejaksaan Negeri Pesawaran terkait dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Oknum Kades Desa Durian pada tahun 2023 dan 2024. Selasa pagi, sekitar pukul 9, Inspektorat terlihat melakukan pemeriksaan di kantor Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin. Satu persatu, warga penerima bantuan beasiswa dipanggil dan dimintai keterangan. AMP turut hadir mendampingi warga, memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan dan sesuai laporan yang mereka sampaikan. Dari pengakuan warga, fakta mengejutkan terungkap. Bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi yang seharusnya bernilai 1 juta rupiah untuk tingkat SD, 1,5 juta untuk SMP, dan 2 juta rupiah untuk SMA, justru hanya diterima 100.000 rupiah. Itu pun hanya sekali sepanjang tahun 2024. Bantuan apa, Pak? Beasiswa. Oh, beasiswa. Anak yang berprestasi lah. Iya. Baik itu anak SD, SMP, SMA. Kita anak di SMA gitu yang dapat. Itu berapa kali dapat, Pak? Baru sekali. Sekali dapat. Sampai sekarang ini. Nilainya, Pak? 100.000. 100.000 ya. Dari tahun 2024. Warga mengaku kecewa dan merasa dipermainkan. Program yang semestinya menjadi bentuk apresiasi bagi generasi muda berprestasi justru diduga menjadi ladang korupsi. Pertanyaannya cuman berapa kali keluarnya dan dia menerima, saya bilang cuma 1 kali. Tahun berapa? 2024. Jadi dapatnya berapa? 100.000 sih bilang. Oh, gitu. Ada kekecewaan nggak, Pak? Ya jelas kecewa lah. Karena dia harusnya dapat 2 juta, kok cuma dapat 100.000. Apa, Pak, harapannya, Pak? Ya harapan saya itu kalau bisa turunkan dia itu ganti pemimpin. Dia harus di kandang. Tidak berhenti di situ, dugaan penyimpangan juga menyasar program santunan kematian. Anggaran mencatat sebesar 850.000 rupiah per penerima. Namun warga penerima bantuan hanya mendapatkan 5 dus air mineral tanpa uang tunai sedikit pun. Saya dapat undangan mengenai dengan kematian keponakan saya. Ini pada waktu tahun 2023, Iya. keponakan saya itu meninggal di 16 Agustus 2023. Ada santunan dari desa mendapatkan 5 kardus aqua. Cuma itulah yang saya terima. Selain itu nggak ada, Pak, ya? Selain dari itu nggak ada. Oke. Santunan kematian, Pak. Saya di rumah itu ada almarhum bapak saya itu meninggal tahun 2023. Itu harusnya ada santunan kematian 850.000. Dan itu saya tidak menerima, ibu saya tidak menerima, kakak saya tidak menerima, dan di SPJ saya lihat tadi sudah ada tanda tangan. Itu tanda tangan atas nama siapa, Bang? Tidak ada nama ya, Bang. Artinya ada tanda tangan di Ada situ tanda bahwa tangan dan itu bukan tanda tangan saya, bukan tanda tangan ibu saya, dan bukan tanda tangan kakak saya. Penerima? Penerima itu. Siapa penerimanya? Nggak tahu itu. Nggak ada nama. Nggak ada nama. Pemalsuan tanda tangan tersebut tadi yang disampaikan, itu merasa rugi tidak? Saya merasa dirugikan. Ada tidak upaya untuk melaporkan kepada penegak hukum? Kalau saya tahu dari awal mungkin saya ada upaya, Bang. Ini saya baru tahu hari ini, detik ini pun saya baru tahu. Makanya saya baru bilang di sini. Kalau mungkin dari awal saya tahu, mungkin saya udah lapor. Karena saya merasa dirugikan. Tapi setelah tahu ini ada nggak ada upaya untuk melakukan laporan? Harus ada. Fakta ini kian menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan dana desa. Kasus lain yang juga janggal terkait anggaran Karang Taruna senilai 3,5 juta rupiah. Ketua Karang Taruna yang menjabat saat ini menegaskan pihaknya tidak pernah menerima bantuan tersebut. Anehnya, laporan pertanggungjawaban desa menyebut dana sudah dicairkan. apa, Bang, tadi katanya? Terkait dengan anggaran operasional Karang Taruna. Kalau Bang sendiri selaku? Saya selaku Ketua Karang Taruna Desa Durian. Oke. Apa saja tadi, Bang, yang menjadi pertanyaan di pihak inspektorat? Dipertanyakan di dalam tadi, saya Karang Taruna menerima tidak anggaran itu? Tahu tidak anggaran untuk anggaran itu? Dan saya jawab tidak tahu.
tidak tahu menahu dan saya pun tidak menerima. Itu di tahun anggaran tahun berapa Bang? 2024. 2024. Ada nggak Bang, artinya dalam pemeriksaan tadi ada hal-hal mungkin yang ditunjukkan sehingga membuat kejanggalan di hati Abang? Ada teman. Apa Saya itu? diberi tunjuk itu SPJ Pak. Di SPJ itu menerima dan saya tidak merasa tidak tanda tangan. Berapa nilainya Bang? 3.500.000. Artinya Abang selaku ketua Karang Taruna tidak pernah menerima? Tidak pernah menerima dan tidak tahu menahu. Bahkan, tanda tangan Ketua Karang Taruna periode sebelumnya tercantum dalam dokumen, padahal ia sendiri mengaku tidak pernah menerima bantuan dan membantah tanda tangan itu adalah miliknya. Selaku apa Bang di Karang Taruna Bang? Aku dulu itu mantan Karang Taruna, mantan ketua Karang Taruna tahun 2023. 2023. Terkait Karang Taruna di tahun 2023, Abang ngerasa menerima anggaran nggak Bang? Kalau di 2023, kalau untuk anggaran menerima, cuman untuk yang ditanyakan tadi itu di tahun 2024. Nah, sedangkan di tahun 2024, aku itu udah resign, udah mengundurkan diri. Nah, tersitu tertulis tertera nama saya menerima anggaran sebesar 3.500 dan ada tanda tangannya juga. Padahal di situ posisi saya udah nggak menjabat lagi. Itu di tahun anggaran 2024. 2024. Kalau di 2023 memang menerima. Tapi Artinya tanda tangan itu palsu. palsu, memang palsu. Dan ditunjukkan nggak artinya tanda tangannya? Ditunjukkan. Berapa jumlahnya Bang? 3.500.000. Dugaan pemalsuan dokumen pun semakin kuat. Lebih jauh, indikasi markup juga ditemukan pada pengadaan mesin fogging. Anggaran mencatat pembelian 2 unit mesin senilai 40 juta rupiah, yang masing-masing unit senilai 20 juta rupiah. Namun, di kantor desa, 1 unit mesin ditemukan masih terbungkus rapi. Alat fogging Pak, itu satu alat fogging 20 juta itu seperti apa Pak? Kalau alat fogging itu pada satu dua Gimana Pak? dua alat Dua, fogging. artinya 2 biji, satu bijinya itu harganya 20 juta Pak. 20 juta. Ya. Speknya kan berbeda. Spek yang Lihat dipergunakan seperti apa Pak? Speknya itu dia kualitas asapnya lebih baik, kan begitu. Lebih banyak asapnya. Jadi kita mengikuti dari speknya. Oke. Begitu. Saat ditelusuri, mesin dengan tipe serupa di pasaran hanya bernilai sekitar Rp3.300.000. Selain itu, juga ada anggaran pembelian masker senilai Rp1.500.000 per unit. Untuk masker Pak, masker itu harga 1.500.000 seperti apa Pak? Itu masker alien. Masker alien yang ada filternya, yang kita hanya ganti filter. Jadi kesehatan para kader pada saat fogging dia lebih terjaga. Saat dicek di online shop hanya seharga ratusan ribu rupiah. Perbedaan harga yang mencolok ini menimbulkan dugaan adanya markup besar-besaran. Dugaan manipulasi lain terlihat pada rehabilitasi sumur bor. Dengan sumur bor Pak. Sumur bor titik rehabilitasi di tahun anggaran 2023. Sumur bor kita nggak ada, Pak. Hanya perbaikan. Ya, rehab, perbaikan. Untuk nilainya sendiri itu berapa Pak untuk sumur bor? Kalau sumur bor saya nggak ingat kalau untuk nilainya. Kalau untuk pompanya 20 berapa ya? Sekitar 20-an juta. Ya, 20-an juta lebih. Kan itu pompa Sibel, kan itu. Hampir lah 20 juta karena berikut dengan PPH. Berapa HP untuk ukuran 4 HP. pompanya, kapasitas ataupun pompanya untuk jenisnya Pak? TK berapa TK? Kalau PK-nya saya nggak ingat. Anggaran mencatat pembelian mesin pompa Sibel senilai 25 juta rupiah, serta 5 unit toren air, masing-masing seharga 2,5 juta rupiah. Namun saat inspektorat meminta keterangan kepada salah satu toko bangunan, pihak toko dengan tegas menyatakan tidak pernah melakukan transaksi pembelian pompa maupun toren. Pihak toko hanya pernah menjual sambungan pipa dan keran. Nota asli toko pun tidak pernah dicantumkan, malah muncul nota lain yang diduga kuat rekayasa pihak desa. Nah, ini AMP bersama Vokal mengawal kasus dugaan adanya penyalahgunaan dana desa, ya kan, di Desa Durian
yang telah dilaporkan dan kita yang mendampingi. Dilaporkan ini adalah Kejaksaan Negeri di Kabupaten Pesawaran. Adapun hari ini agenda yaitu pemeriksaan atau investigasi, nah itu dilaksanakan oleh inspektorat. Nah, salah satunya adalah masalah sumur bor yang dulu juga pernah kita laporkan. Nah, kita di sana menilai adanya pembelian sibel, ya kan, yang luar biasa nilainya yaitu sekitar 25 juta. Nah, makanya ini kita ke toko yang diakui sebagai tempat beli sibel tersebut. Nah, pengakuan istilahnya dari beliau, ya boro-boro jangankan apa istilahnya berapa nilainya, beli pun tidak di sini gitu Pak Samsul ya. Mungkin bisa nih tanya dengan Pak Samsul di mana. Salah satunya tadi dari pihak inspektorat tadi menanyakan masalah pembelanjaan itu betul atau tidak belanja di toko kami. Ternyata itu semuanya, hampir semuanya itu salah. Itu salah satunya dari pembelian sibel atau tandon air. Itu sama sekali bukan beli di tempat kami. Pernah nggak sih dari desa Durian membeli mungkin item-item yang lain selain sibel ataupun tandon? Oh, kalau masalah pembelanjaan yang lain-lainnya mungkin pernah gitu, seperti misalnya kayak model kalau yang di perlengkapan poweran itu ya pernah beli pipa paralon, terus keni-keni lem gitu, memang beli di kami. Tapi kalau untuk tandon sama sibel itu, pompa air itu enggak. Sejauh tadi apa yang menjadi pertanyaan inspektorat? Artinya kan dari pihak desa informasinya mengaku beli material itu di sini. Itu apa bukti-bukti yang ditunjukkan oleh inspektorat ke Pak Samsul? Salah satunya bukti nota toko kami. Sedangkan yang saya lihat tadi itu bukan nota saya. Itu sangat-sangat salah sekali, bukan nota saya. Satu, di situ ada nama toko juga, bukan nama toko saya. Itu Samsul itu kan nama pemilik, bukan nama toko. Kalau nama tokonya S3N Jaya. Kalau nama pemiliknya ya saya, Samsul Effendi. Di nota itu tertera nama siapa Pak? Nama tokonya Pak? Kalau nama tokonya itu nama, kalau nggak salah tadi itu ada singkatan TS, toko TS gitu. Di toko Samsul mungkin gitu. Untuk tanda tangan sendiri? Tanda tangan itu bukan tanda tangan saya. Ketika dimintai keterangan usai pemeriksaan puluhan warga, perwakilan Inspektorat Asoka menyatakan kegiatan kali ini baru sebatas meminta keterangan dan pengecekan lapangan. Ya, Inspektorat telah melakukan tindak lanjut ya dari laporan pengaduan melalui irfan investigasi, dan kami lagi tahap proses pemanggilan yang terkait yaitu kepada masyarakat. Nah, kita masih proses, kita akan melakukan pemanggilan lagi, besok kita akan datang lagi ke kantor Durian. Untuk hari ini Pak izin terkait dengan administrasi atau juga kunjungan lapangan? Kita setelah terakhir administrasi dan meninjau lokasi. Untuk titik lokasi yang ditinjau mana saja? Kita tadi melihat sesuai dengan pengaduan, yaitu bantuan bibit sapi, kambing. Poin-poin apa aja Pak yang Poin-poin tadi saya tidak tahu karena di tim. Karena tadi informasi yang dapat, kita tadi meninjau lokasi, kita ke lokasi terkait dengan sapi dan bibit kambing. Untuk sumur bor sendiri seperti apa? Sumur bor tadi kita melakukan pemanggilan dan cek ke lokasi juga udah. Namun saat awak media menanyakan terkait sumur bor, apakah dilakukan pengangkatan pompa airnya dan dicek secara detail, pihaknya mengaku belum melakukan hal tersebut. Termasuk sibel yang ada di bawah termasuk yang kita untuk sementara ini kita untuk melakukan pemanggilan dulu, minta keterangan, cek lokasi, nanti baru kita ngecek dengan item-item apa saja yang di dalam. Langkah selanjutnya Pak dari inspektor sendiri apa? Ya, langkah selanjutnya kita akan mendalami gitu. Prosesnya seperti apa, pengaduannya sesuai dengan pengaduan ya. Pengaduan ya, kita sesuai dengan pengaduan. Pernyataan tersebut menuai kritik keras dari AMP dan Vokal. Menurut mereka, tugas inspektorat bukan hanya sekadar mendengar keterangan, melainkan melakukan pemeriksaan lapangan yang menyeluruh. Misalnya, dengan langsung mengecek kondisi fisik pompa sibel dan toren air untuk memastikan apakah barang benar-benar ada sesuai spesifikasi atau hanya fiktif belaka. Harusnya kan kalau itu juga diangkat ya, sibelnya diangkat karena itu memang menjadi pokok, ya kan, pokok permasalahan itu. Nah, sebenarnya kan memang banyak sekali ini item-item yang diangkat. Tadi juga ada pernyataan kan dari Ketua Karang Taruna yang notabene mereka nggak pernah terima, tapi dia ada tanda tangan, ada cap Karang Taruna, ya kan. Nah, ini kan
memang luar biasa. Ada orang-orang yang katanya dapat dana kematian 850, nggak taunya ada yang nggak dapat, bahkan cuma dapat 5 dus air mineral gitu kan, dan banyak lagi. Nah, atas teman-teman ini mungkin Bang Roni nih secara hukum gimana pandangannya ya kan? Sementara Ketua Vokal menilai banyaknya temuan janggal dalam penggunaan dana desa ini harus segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih dalam. Jadi seperti yang disampaikan Ketua AMP juga pemilik salah satu toko bangunan di Desa Durian, bahwa pada prinsipnya kehadiran kita di sini kan mengawal kegiatan dari inspektorat yang informasinya melakukan investigasi atau menindaklanjuti laporan oleh masyarakat yang kebetulan didampingi oleh AMP oleh LSM Vokal. Pada prinsipnya kita berharap bahwa apa yang dilakukan inspektorat itu benar-benar ditindaklanjuti. Seperti yang disampaikan pemilik toko tadi, bahwa ada dugaan manipulasi di situ. Ada dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Contoh begini, jadi desa itu mengklaim bahwa desa membeli sebagian alat-alat kebutuhan itu ke salah satu toko di Desa Durian, diklaim atas nama TBTS, kira-kira begitu. Cuma klaim di situ dibantah oleh pemilik toko bahwa kwitansi, nota yang diklaim oleh desa sebagai milik beliau ini ternyata tidak diakui. Artinya tidak pernah ada item yang dimaksud oleh desa diakui oleh beliau ini. Nggak pernah ngejual sibel, nggak pernah ngejual tandon air, atau beberapa item yang diklaim oleh pihak desa. Nah, di sini berarti jelas ada manipulasi dokumen. Nah, manipulasi dokumen ini kan menunjukkan salah satu fakta bahwa memang laporan pertanggungjawaban anggaran realisasi kegiatan 2023-2024 di Desa Durian itu ya sebagian fiktif, kemudian ada manipulatif, kemudian juga ada markup dan lain-lain. Nah, kita minta keterangan dari pemilik toko itu hanya untuk pembenaran, dan kita juga dengan AMP kawal ini kita pengen memastikan bahwa inspektorat itu menjalankan fungsi sesuai rekom yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri. Nah, kemudian satu hal yang perlu kita ingatkan juga, bahwa ada klaim dari inspektorat ke beberapa masyarakat Durian yang mempertanyakan masalah ini, bahwa apabila si Kades itu terduga melakukan tindak pidana kemudian ia mengembalikan, maka dianggap clear, kira-kira gitu informasi yang kita terima. Nah, ini perlu kita ingatkan kepada inspektorat bahwa status pengembalian itu tidak menggugurkan status tindak pidana yang sudah dilakukan oleh kepala desa. Kalau masalah yang dia mengembalikan itu kaitannya dengan hasil audit BPK. Sedangkan ini adalah hasil pemeriksaan, hasil laporan terkait khusus tindak pidana korupsi, bukan kelalaian administrasi. Dan itu juga yang dilakukan inspektorat. Inspektorat ini kita berharap selain dia melakukan pemeriksaan terhadap administrasi, bukti pembelanjaan dan lain-lain, kita juga mendorong untuk melakukan pemeriksaan fisiknya. Contoh seperti sumur bor. Mereka periksa sumur bor itu secara administrasi benar, harganya sekian, mungkin di mana tempat belinya. Cuma kita pengen memastikan apakah itu sesuai spek atau tidak, ada markup atau tidak, kan harus dibuktikan dengan fisiknya. Seperti yang dibilang Bang Tanjung tadi, sibel itu laporan pertanggungjawabannya 2 PK, harga 25 juta. Namun informasi yang kita terima bahwa yang diadakan itu hanya ukuran 1 HP. Dengan asumsi harga itu perkiraan tidak lebih dari 10 juta. Tidak lebih dari 10 juta ya dengan ukuran itu. Artinya kan ada markup. Ada dugaan manipulasi di situ. Belum soal-soal dari mana tempat dia belanja. Belum harga aslinya berapa, kapasitasnya, apakah memang dibelanjakan sesuai dengan spek atau tidak. Itu udah urusan inspektorat yang mempertanyakan tindak lanjutnya. Mungkin itu salah satu item yang perlu diketahui kita kawan-kawan. Ataupun hanya sebatas pengembalian, mereka akan melakukan aksi unjuk rasa. Itu pandangan sebagai LSM ataupun lembaga yang mendampingi seperti apa, Bang? Ya, kami menyetujui itu. Artinya kalau memang harapan masyarakat, kepercayaan masyarakat yang hari ini sudah diberikan ke kejaksaan, namun harapan itu seolah-olah diabaikan. Jadi hak masyarakat juga menuntut lewat pressure. Pressure ini desakan-desakan. Baik desakan lewat katakan konfirmasi, klarifikasi, mempertanyakan, bisa juga lewat aksi unjuk rasa. Artinya aksi unjuk rasa ini langkah terakhir. Bila dirasa masyarakat bahwa tujuan laporan itu sudah menyimpang, kemudian seolah-olah ada kata maaf dari APH terhadap laporan itu, ya mau nggak mau masyarakat melakukan pressure. Dan AMP Vokal siap mengawal itu. Kita siap di depan
untuk ngebawa masyarakat Durian ini ke kejaksaan. Bagaimana caranya kalau memang dia ada korupsi situ, resikonya bui. Tidak ada istilah pengembalian uang negara di situ. Itu yang perlu digarisbawahi juga. Ya, kami dukung masyarakat kalau melakukan pressure, demo, kapan jadwalnya kita dampingi. Masyarakat Desa Durian kini berharap Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Pesawaran dapat bekerja profesional, transparan, dan menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. AMP dan Vokal menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, agar praktik dugaan korupsi dana desa tidak lagi terulang, serta memberi efek jerah bagi siapapun yang berani bermain-main dengan uang rakyat. Dari Pesawaran, SBN TV mengabarkan.